Itu jadi si 5 juta ini sih yang kalau ini Yang adalah kalau si itu. mendang-mending. Iyalah, mending Kelas lah. pemula mungkin. Kelas ya. pemula lah. Lebih halus Lebih bahasanya halus ya. lah. Kelas pemula. Ya. Hai Breakfast, jadi kalian tahu kan kalau tren modifikasi ini setiap tahunnya berubah terus. Apalagi untuk motor-motor kontes ya. Motor-motor konten. Dan kita hari ini, Black Talks hari ini akan ngomongin Akan bahas pokoknya all about modifikasi motor Yang untuk tren kontes, terkini. yes. Kontes ya. ya Dengan narsum-narsum yang super mega ultra kompeten di Waduh, bidangnya. pokoknya nih narsum kali ini kompeten di bidangnya. AL juga anak lama sama dengan gua. Iya. Jadi gua happy hari ini karena gak hanya yang lama, gak hanya gua aja. Baik. Kita kenalan dulu kali ya. Halo, dengan siapa? Aku dengan Panca Garage. Panca Garage. Oke, namanya. Namanya. Aku Irwan. Oh, namanya Hai, Irwan dari Panca Garage ya. Yes. Oke. Satu lagi. Hai, saya Robi dari motostylers.com. Wih, ini. Dua-duanya nih Black Boss pasti udah pernah dengar ya Ini pokoknya kan? lalu lalang terus ya, lalu lalang. Apalagi setahun 2 tahun terakhir, kebetulan Black Experience kan ada kerja bareng nih sama Motostyler. Jadi kayaknya udah menuju tahap bosan sebenarnya. Ya udah Cid pulang aja kali ya. Oh jangan. Pokoknya sesuai dengan yang tadi kita bahas bahwa di opening tadi kan Cid udah bilang ya, tadi kita akan bahas tentang modifikasi motor, fashion, dan trennya buat 2024 selanjutnya ini gimana? Iya, karena 2024 udah mau habis nih. Mau habis ya, karena resolusi. minggu depan mau ganti. Oh enggak boleh bahas itu. Enggak boleh. Kita langsung ngomongin aja nih. Ke bro dulu nih. Kalau misalnya menurut lu kan lu sebagai apa ya? User iya, mungkin peserta iya gitu ya. Pokoknya pelaku lah, entusias gitu ya. Di 2024 ini mungkin udah semester kedua inilah, masuk ke semester 2 terakhir ini. Ini menurut lo gimana tren modifikasi sepeda motor terutama ya buat kontes itu gimana? Menurut kalau dari gue pribadi sih banyak banget perubahan dari awal tahun 2024 sampai ke menyentuh akhir-akhir tahun tuh banyak banget perubahan. Oh, dalam waktu 6 bulan ini aja udah gitu. Ya, Boleh Apa cerita tuh nggak apa bedanya? aja? mungkin awal-awal tahun tuh dulu kalau untuk di kontes belum terlalu banyak nih yang bahan-bahan CNC itu belum terlalu nonjol seperti akhir-akhir tahun belakangan ini. Tapi sudah ada ya. Iya, tapi sudah ada, cuma belum sebanyak Semasif sekarang, Betul. gitu. Oke. Lebih perbedaan yang signifikan sih mungkin lebih ke arah sana gitu. Betul. Gitu ya. Itu berarti CNC ya. Iya, Itu aplikasinya seperti apa sih CNC itu? Apakah hanya kalau dulu kan CNC misalnya cuma bagian kokpit aja tuh biasanya kan ya betul. riser kayak gitu-gitu. Kalau sekarang tuh apa aja? Nah, sekarang itu aplikasinya? lumayan itunya malah hampir keseluruhan sampai mungkin kalau motor-motor yang terlihat rangkanya mungkin sampai ke rangka tuh bahannya kurang lebih seperti itu. Terus sampai ke blok-bloknya, blok mesin itu juga sudah mencapai tahap pada pakai CNC seperti itu sih, sampai sedemikian rupa. Jadi blok mesin CNC kemarin sih terakhir yang di Black Motorify Bandung nggak salah ya. Bandung Itu yang kayak terakhir. Bilet. bilet kanan kiri karena apa? Cover mesin ya. Betul. Yang tutup magnet segala macam itu udah CNC-an itu. Udah CNC-an. Oh gitu. Menurut lo kenapa bisa hype-nya tiba-tiba meledak gitu si CNC ini? Karena mungkin pecinta otomotif dan modifikasi semakin punya pola pikir yang ingin memajukan dengan gaya yang baru, mungkin seperti itu. Betul, gitu ya. Ya tepatnya sih nggak mau dijajah sama negara lain gitu. Gak mau dijajah ya. ini kan dari sisi user lah. Iya. Gimana kalau dari sisi lu juga media, wartawan senior, terus juga juri yang udah bukan tua, lama. Wow, sungguh sopan. Sopan ya, Iya. nggak apa-apa. Kamu gue Nggak apa-apa, makanya ya. Cuman beda satu liting aja mobil. Nah itu kalau misalnya dari lu kacamata juri nih, lu kan Ya. adjust di mana-mana, nasional segala macam, apalagi kita lihat tren 2 bulan terakhir aja kita udah bikin berapa kali event gitu ya. Betul. Itu gimana kalau kata lu? Ya sama sih seperti yang Panca bilang, bahwasanya memang modifikasi roda 2 itu tidak bisa disebut setahun, biasanya 6 bulan ini makin berubah. Karena memang biasanya kita
istilahnya yang ikut dengan negara lain, hanya inspirasi aja. Sekarang teman-teman berlomba-lomba untuk menciptakan suatu partnya sendiri. Jadi istilahnya ada beberapa brand atau nama lokal Indonesia itu yang memang sudah menjadi sebuah perhiasan yang wajib buat dari dunia modifikasi itu. Oh gitu? Iya dong. Oh jadi mereknya merek lokal nih? Sebanyak-banyaknya udah mulai lokal, bener nggak Baca ya? Betul. Udah mulai lokal? Iya dong, dan itu nggak Kan kalah. biasanya kan kita tahu lah kalau kiblat Iya. fashion, modifikasi kan Thailand lah ya. Iya. Nah, sampai ada genrenya Thai Yes. look gitu kan. Betul. Tapi kalau sekarang itu Justru yang lokal brand ini sekarang udah merajalela dan memiliki banyak warna yang eye-catching, terus desain-desain yang Desain-desain bagus bagus gitu. lah. Iya. Finishing juga oke punya lah. itu apa? Kalau oke finishing. Kalau kita ngomong kualitas sendiri kan bahannya, Durability-nya. durability segala macam gimana pengalaman lo? Lokal juga sekarang mungkin ya mereka kan belajar dari yang sudah ada di luar. Sekarang pun kualitasnya dengan bahan yang dipakai itu pasti mereka menyamai. Bahkan sekarang ada lokal yang di atas grade tersebut. Yes, betul. grade Lokal di atas grade Grade Thailand Thailand. gitu. Betul, Di betul. atas Banyak, Asianya banyak, betul. banyak. Oke. Makanya waktu Om Boy lihat kan kenapa dalam satu unit motor itu bisa sampai yang 350 juta sampai Nah, 7,5. Itu benar-benar. karena itu kebanyakan lokal semua Gitu sebetulnya. ya? Betul. Itu sampai kemarin Cid di Bandung itu ada X-Max kalau nggak salah. Ninja itu dulu. kalau Ninja X-Max ya. juga. Betul, Nah, itu X-Max. pas nanya-nanya habis berapa gitu ya. Modifnya doang 600 jutaan lebih. Yes. Damn. X-Max ya. Iya. Kenapa? Ringing a bell X-Max? Enggak sih, biasa Oh aja. biasa aja. Soalnya kalau X-Max biasa. Biasa. Tapi nah itu kan ngomong CNC. Gimana dengan bahan-bahan lain atau ini kan kalau ngomong CNC kan berarti cara pembuatan sebuah Iya, produk modif lah ya Iya, iya. gitu. Gimana dengan gayanya sendiri? Gayanya Aliran segala macam gitu. Ha. biasa sih Genre-nya ya. kalau untuk seperti saya nih yang penghobi yang mengikuti kontes tergantung nih di event tersebut alirannya atau regulasinya seperti apa, jadi Oke. bisa menyesuaikan. Makanya kenapa satu motor itu kadang ada beberapa part yang ada 2 atau 3 part, jadi tergantung regulasi di setiap kontes sih. Kalau Oh, saya sih iya, lebih bener-bener. Oh, beberapa gitu. part Ada yang di tersebut. loss maksudnya gitu. Iya. Ada yang di regulasi itu di loss aja, maksudnya dibebasin. Serah. Regulasi iya, iya. pokoknya Oh. kayak free for all gitu. Tuh, Serah lah gitu. adu secara kreasi aja brandnya gitu. betul, secara partnya ya. Iya. Misalnya kayak naruh dompet aja kayak gitu kan. Oh. Ada yang memang harus ditahan. Gitu aja ya. Betul. Iya. Betul. Nah, Tapi mau nanya dong, kalau misalkan kan kayak anak-anak skena sekarang ya kan, memang kita sudah proud pakai barang-barang yang lokal. Tapi sebenarnya pride-nya sendiri gimana sih? Ada yang kayak lokal nih bukan iya, Thailand gitu misalnya. si yang Thailand garis keras, apakah masa lo Nolak pakai gitu. lokal sih gitu? Gitu Atau nggak sih? atau udah kayak nggak gitu sih, kayak mereka sudah melek kalau lokal ini ternyata memang bagus dan tetap bangga kok pakai itu gitu loh. Justru hadirnya Om Robi, hadirnya saya mungkin harus meningkatkan brand lokal itu jadi acuan mereka. Oh, Sebenarnya gitu. Tapi seperti masih ada itu. yang kayak gitu. Itu yang harus kita, mungkin masih ada, cuma nggak banyak. Cuma mungkin kehadiran kita tuh harus membuat brand lokal ini juga ini punya kualitas nih. Betul. Gitu ya. Gitu, harus membuka mata orang yang memodif juga, jangan meremehkan brand lokal sebenarnya. Oh, Iya. Karena takutnya di luar sana Black Pulse atau yang lain-lain masih yang kayak enggak lah, gue anaknya import banget, gue anaknya luar banget Iya. nih gitu. Tapi kalau kita ngomongin anak skena lah ya, anak kekinian gitu kan sebenarnya nggak hanya motor sih, Cid. Iya. Karena kan sepatu aja sekarang Pada lokal, gitu ya. kan. Baju-baju lokal gitu, topi lokal. Tapi gue tuh termasuk yang gue masih belum berani Kenapa? pakai yang lokal-lokal karena ya nggak tahu ya. Jangan gitu dong, jangan diserang. Enggak. berani Ke dia aja. semua ya, ke dia semua. Jadi objek. Iya. Nah, tapi maksudnya kan berarti kan di luar sana mungkin ada aja kan kayak Yang kayak dia gitu. Pasti ada, pasti Dia. ada. kayak Pasti ada. Memandang lokal sebelah ini mata lah masih. nggak juga. Enggak juga. Marah. Maksudnya beliau itu gini ya. Beliau. Iya dong. Iya. Biar kelihatan ini. Kayak misalnya di genre Thai look ya misalnya. Memang mau nggak mau artinya mereka menggunakan part yang memang dari negeri sana Thailand, sendiri gitu. gitu kan. Artinya memang kan mungkin Panca juga pernah ikut di kelas yang original Thai look misal artinya. Oke. Oke, otomatis kan part-part sebisa mungkin dipakai yang memang dari sana. Iya. Tapi di luar itu memang seperti yang dulu kita pernah obrolin waktu yang sesi yang dulu kan, ketika kita bahas tentang Thailand, bahwasanya bakal negara-negara lain seperti Vietnam, Filipina itu bakal masuk. Tapi artinya di mix dengan
genre atau kulturnya Indonesia. Yang notabene itu Indonesia tuh dari sisi pengerjaan sampai ke tingkat painting airbrush tuh luar biasa. Lah itulah di mix tuh loh. Oke. Nah, Ini itu. genre baru. Benar, kultur baru. Yang dan teman-teman yang istilahnya pengimport atau yang suka belanja di luar negeri kan pasti akan greget, oh kita udah punya nih, tinggal datangin mesin, kita bikin desain, menemukan orang desain yang bagus dengan 3D segala macam, terciptalah itu. Intinya mah bisa sebenarnya. Iya. Bisa. Karena kualitas juga nggak kalah kan sebenarnya. Betul, secara kualitas nggak kalah. Harga gimana? Sama secara ini juga nggak harus nggak kalah Iya, juga. iya, karena Nggak produk kalah lokal juga. tuh banyak yang mahal-mahal gitu, nggak ngomongin motor, mobil atau apa, baju itu produk lokal banyak yang udah 2 juta, 3 juta tuh ada gitu loh. Gitu ya. Karena kalau ngomongin produk luar sama produk lokal, Iya. mungkin pride-nya oke, kalau kita kesampingin dulu Betul. pride-nya. Masih ada yang skeptis dengan kualitasnya kayak apa sih gitu loh. Nah, Gitu kalau kualitas loh. gimana? Kualitas so far sih selama gua sendiri pakai atau gua sendiri mencobai nggak ada masalah sih. Nah, Nggak ada Udah, masalah. karena benar-benar barang luar dengan barang lokal, karena pada saat barang lokal ini membuat barang yang seperti di luar sana, mereka kan sudah mencoba dulu, udah dites Udah segala ada. macam, Iya, iya, ya, iya. ya, Udah jelas lah udah gitu ya. dites segala macam. Jadi pada saat kita pakai juga so far masih oke-oke aja sih. oke. Nggak ada kendala. Ini kan kita bicara CNC kan berarti bicara kemudahan aplikasi, PNP semua segala macam. Itu kan yang pabrikasi ya. CNC sendiri memungkinkan nggak buat di custom? Coba Rob. Bisa banget. Maksudnya dia ada personalize kita Oh gitu. ada. CNC udah masuk ke dunia moge udah mulai, gitu? mulai, iya dong, udah mulai dan beberapa sempet dengar sih. brand itu yang sudah saya datang ke pabriknya sudah mulai itu, biarpun tidak semua part yang dipakai. Jadi misal seperti yang kita area stang segala macam itu udah pasti. Oke. Terus detail di frame tengah udah mulai. Oh, Jadi gitu. istilahnya mereka sudah mulai untuk menjajakan itu. Cuman ya gitu aja. Secara nggak langsung saya yakin teman-teman pelaku modifikasi di Indonesia itu pasti akan tanpa diminta akan mempromosikan itu sendiri. Bahwasanya kita punya part yang istilahnya lokal brand. Karena gini Om, materialnya pun sama. Materialnya Sama, kita harus pakai yang misal berapa mili itu sama seperti yang di luar. Oke. Dan memang biarpun di Indonesia tidak ada, mereka berusaha untuk mending kita mengimport materialnya saja. Material mentahnya, Betul. material yang mentah Iya. ya ibaratnya Diolah ya oke di lah sini. diolahnya di Diolah di sini. sini, ya. benar, Oke, oke. benar. Dengan desain dan cita rasa Betul, Indonesia. betul. Oke, Gitu. bisa Bagus. banget. Nah ini kan kalau kita ngomong market ya, kalau anggaplah Thailand emang marketnya bagus, tapi kan Indonesia itu marketnya sangat besar, Oh, besar. angkat besar ya. Nah ini gimana sih kalau kita ngomongin di kota-kota besar gitu Rob ya? Di kota-kota besar kan misalnya kita ngomong ibu kota provinsi lah, Iya. gampang dapat Iya. barangnya. Gimana kalau daerah-daerah kota-kota yang lebih kecil, Betul. untuk aplikasinya apakah sesusah itu atau untuk mendapatkannya bagaimana? Apakah ternyata produsen udah sampai ke sana? Gimana bisa kita nggak? Enggak juga sih, kalau nah itu untuk di daerah, makanya kenapa tiap daerah yang kita kunjungin seperti yang 2 tahun terakhir ini memang masih ada gap lah ya, dalam gap untuk barang-barang seperti yang tadi kita obrolin, yang istilahnya menggunakan mesin CNC itu. Oke. Jadi mereka mau nggak mau hanya paling mentok seputar blok mesin aja. Oke. Blok mesin aja. Sementara yang lain masih menggunakan brand-brand yang sudah lalu lalang di Indonesia sih. Oh jadi brandnya udah ada, Sudah tapi ada. itu kenapa ya kesulitan distribusi? Apakah sampai daerah jadi mahal? Karena Gimana? kan ini apa untuk membuat, kan sekarang belum bikin beberapa kebanyakan mereka belum bikin yang massal. Artinya by order. Oh masih by order. Iya, by order, tapi- PO open PO. PO benar Oke. atau Open PO ya. Bukan Ya. open BO ya, open PO. Nah. open PO di situ. Jadi istilahnya mereka mau nggak mau disesuaikan dulu. Mereka mau punya master punya, cuman kan karena nah ini budgetnya jujur memang di bawahnya negara luar. Tapi untuk Indonesia sendiri ya mungkin yang baru pertama main di situ agak kaget sih. Oh gitu. Iya dong, pasti satu mesin aja sekitar 20 up ya kali ya. Betul. 20 upan. Gitu ya. Iya Nah, untuk misalkan kiri blok. kalau harga nih, Oke lah, made in Thailand versus made in Indonesia. Berapa persen bedanya? Bisa cerita nggak? Kalau sekarang yang kualitasnya sama malah harganya sama. Iya, iya bener. Malah harganya sama. Kualitasnya sama. Berani Sama. disamain ya. Berarti logikanya Indonesia lebih mahal dong logikanya. Betul. Iya daripada kita ke sana udah berapa ongkosnya? Betul, betul. Oh. Iya Malah dong, kalau dia mau kualitas sama. custom lagi ada yang lebih mahal lagi. Benar, benar. Oh gitu. Iya dong. Custom itu berarti personalize kita ya. Betul. kayak Bentuknya mau gini, logonya, ada logo kita. Iya, gitu. desain khusus lah. Lebih mahal gitu. lagi pasti. Berapa lama sih bikin kayak gitu? Lumayan om. Lumayan. Lumayan om. Yang bikin lama itu memang satu desain dulu ya, terus sama finishingnya om. Oke, desain dari mulai kita open PO. Yes. Oke, desain. Ya. Berantem dulu soal konsep, desain, segala berantem macam konsep. kan. Iya, Wah, iya. Produksi sampai jadi berapa lama? Kalau paling cepat yang saya lihat 2 minggu.
2 minggu. Kalau nggak antri. Iya. Sebulan lah ya, itu normal, sebulan itu normal. Satu item ya. Satu item. Jadi misalnya bak kiri doang gitu. Iya. Satu Sebulan? item. Sebulan om. Lah lama juga ya. Lumayan om. Jadi kalau misalnya let's say motor gua Ninja lah. Ninja S gitu ya, Ninja S gitu. Bak kanan, bak kiri, blok ya. Iya. Blok sama head. Head di atas. 3 itu aja udah 3 bulan. 3 bulan itu. Iya. Repot Jadi istilahnya kalau bisa memang yang ngejar paling banyak itu memang yang saya lihat desainnya itu, karena memang dia harus presisi banget. Iya. Karena apalagi itu berbau yang engine atau CVT, biar gimana caranya oli nggak keluar segala macam. Iya, karena tetap keamanan tetap ya. Presisinya memang harus di situ lamanya. Makanya kenapa rata-rata teman-teman mau nggak mau bookingannya tuh lumayan gitu. Oke. Nah, mau tahu dong kalau misalkan merek-merek lokal yang memang bagus ya, yang dan yang malang melintang di dunia kontes-kontes motornya apa aja sih? Contohnya? Sebenarnya ada beberapa merek sih, dan itu biasa berdasarkan jenis motor ya. Oke. Oh ada genre ini per ya. genre. Oh gitu. Iya. Oke, kita beda salah satu. Apa ya? Ranking dulu ya, ranking deh. Ya, boleh. Ranking itu mungkin ada juaranya di TK Pro ya. Iya, TK Total Pro. King atau Total King kalau orang King, ya. sebutnya lah. Total King. Total Dari King. mana itu TK. brandnya? Cuman brandnya sebenarnya TK gitu. TK. TK. TK Racing gitu tuh. Oh, gitu. Itu Di Bandung. dari Ada di mana? mana? Itu dari Bandung. Bandung. lokal. Well. Bandung. Well. ya. Daerah Oke, Cicahem. terus Kalau metik-metikan, X-Max. oke, X-Max ini asik banget soalnya nih. Ini Kalau pesan-pesan nih. X-Max ada satu rumah TZM sama Bridgestone itu. Oh, TZM ada ngeluarin. Iya, jadi TZM itu untuk motor yang mungkin image-nya kecil cc-nya, tapi yang Bridgestone itu untuk motor-motor big scooter 2,5 ke atas lah. benar sampai ke Moge. Oh gitu. Iya. Moge sampai 600 cc ke atas sudah. Sampai ke Harley, sampai gitu-gitu. 1000. Harley udah. Makanya tadi saya bilang sudah merasuk ke dunia seperti itu. Oh gitu. Kalau yang mocil-mocil, Ada juga di daerah Tangerang juga, brother, yang Aerok-aerokan Mr. gitu. N. Oh, ya itu banyak juga sih sebenarnya kan Banyak. kalau itu banyak produk lokal. Tapi kalau ke Matic gitu ya sementara itu Iya. TZM itu Bridgestone. sih yang the most well known ya, paling terkenal Tadi kan ya. TK Bandung, tadi ada TZM segala macam. Tadi yang Tangerang merek apa tuh? Kalau lebih ke variasian ya, lebih variasi ke warna-warna itu, Aksesoris gitu-gitu ya. GRT main juga semua. Oh di situ. gitu. Ya. Kalau sini bikin nggak? Kalau di mana? Lo Kalau sendiri gua bikin? nggak, gua kebanyakan pesan sama mereka. Oh pesan sama mereka. Ya, dengan sesuai konsep yang gua mau. Konsep motor. Iya, gitu. Itu pengalaman mesen yang sampai 3 bulan itu nggak? Kalau gua kan sementara dulu belum serame dan Sekarang. seperti ini. Jadi dulu masih under sebulan udah jadi semua rata-rata. Iya. Nah sekarang per detik ini gitu. Udah pasti susah juga. Udah susah? udah susah juga. Udah Pasti 2 sebulan bulanan lebih, ya, gitu. 2 bulanan itu pasti gitu. PO selama itu. udah pasti. Antri pokoknya mau sabar ya. Betul, ngomong harus Kita sabar. kalau kita ngomong berarti seluruh Indonesia lah Iya, sama iya, dia iya. gitu. Betul. Iya, kebanyakan putarannya di situ sih. Oke, Putarannya di gitu. situ. Tapi karena bisa sampai selama itu karena memang supply-nya belum memadai, karena maksudnya kayak ngerti gak sih source-nya nih kayak Iya, iya, belum iya. bisa produksi Ya, sebanyak itu. intinya belum di masal lah intinya. Belum Iya, iya, dipabrikasi lah. Belum dipabrikasi Karena massal. custom. Oke, oke. That's why mahal pasti. Cuman memang itu tadi memang kalau kita bicara Matic seperti yang sama 2 tak kayak Panca yang bikin itu memang Bridgestone, TZM sama TK itu emang yang sering kita lihat di pasaran. Oh, yang Bridgestone. Artinya biasa. memang menguasai pasar itu. Bridgestone tuh yang ban. Enggak, Bukan kan? Bridgestone Beda double kan? X, Oh, double the X. Bridgestone, ya. Boleh. Nah, pengen model ini gitu biasanya nyonteknya dari mana sih? Ngambil Atau pas lagi idenya gitu. bengong gitu ya nggak sih. Iya, kadang ide-ide gitu sih muncul tiba-tiba juga sih. Kadang nggak pernah tahu, cuma intinya kita punya ininya nih, sudut pandangnya kita mau ke arah mana. Oke. Konsepnya. Iya, konsepnya jadi mau ke arah mana. Kalau dulu sebenarnya lebih ke livery motor GP Iya, atau betul. SBK kalau dulu. Karena kan kalau kenapa saya nggak ngambil livery dari helm, karena itu kan udah banyak banget. Benar. Iya, iya. Udah sangat Makanya- pasaran lah ya. Betul, Iya. udah banyak banget. Jadi kalau saya ngambilnya ke livery motor GP atau SBK seperti itu. Oh gitu. Nah, kalau sekarang karena banyak ya bahan-bahan CNC atau titanium, ya udah kita ikutin alurnya lagi aja. Iya, iya, iya. Oh, Lebih ke gitu. temanya seperti itu. Kalau boleh tahu nih, Boleh. termahal lah. Iya. Termahal barang CNC satu motor gitu. Habis Yang berapa setahu sih lo. lo? Satu motor. Satu motor. Ya lo aplikasi. Habis berapa? Kalau di tempat saya sendiri itu kurang lebih habis mungkin hampir 200 kali ya. 200 juta. Motor apa? Motor apa? Ada Ninja juga. Ninja. Ninja apa? Ninja S gitu. Ninja RR. Oh Ninja RR. Ya. 200 juta ya CNC-nya doang ya. Iya.
Loh kok iya lah, emang iya. Iya, maksudnya kayak kaget. Oh kaget ya? 2 juta mau belum apa? Seriusan lah tadi SMS gue bilang 600. Bagi dong. Hah? Loh jadi anak SS apa? Anak X-Max apa anak Ninja? Masih X-Max. Oh masih X-Max. Masih anak X-Max. Oke. Nah ini menarik banget. Dari sisi penilaian nih Rob, mau tanya nih. Oke. Se-eye catching apa sih juri bisa terbius gitu ya? Ibaratnya terbius untuk wah gila nih si NC-nya gitu. Sedangkan ketika makin marak kan harus ada perbedaan gitu kayak gitu. Itu gimana? Sebetulnya gini, kita kalau saya pribadi sama teman-teman di dunia persilatan kontes itu masih menerima hal seperti itu karena memang mau nggak mau tren itu akan hadir. Seperti halnya waktu kita pertama main di POS ya kan, terus itu langsung keluar yang brand-brand Thailand murus segala macam. Zaman kapan itu? Ya awalnya kan tahun 2003 lah. 2003 lah itu biru-biru itu kan. Yes, dan itu kan sempat ada yang palsu kan, pasuruan. Banyak yang palsunya. Terus lari ke Monel ya kan, baru lari ke Bikers dan lain-lain segala macam. Dan itu sudah kelihatan karena apa di luar negeri sendiri di Asia khususnya itu continue untuk bikin suatu mengeluarkan barang tuh Om Boy. Jadi Thailand tuh biasanya setahun sekali ada Bangkok Motor Show dan di situ semua pada explore barang-barang apa yang bisa masuk ke sini. Terus yang kedua sekarang udah pasar bebas ya, otomatis teman-teman di Indonesia sendiri bisa melihat apa sih yang bisa dimasukkan ke Indonesia dan akhirnya sekarang yang lagi demam ini adalah yang bilet itu. Gitu ya. Mau nggak mau, cuman dari sisi kompetisi tetap kita tidak melihat itu semata-mata hal semuanya atau hal yang utama. Tetap kita harus melihat dari beberapa 5 aspek yang seperti kita mainkan itu. Jadi gimana caranya barang-barang yang bisa dibilang sekarang bilangnya anak sultan itu bisa semakin memuluskan sebuah konsep modifikasi dari teman-teman sendiri. Pokoknya nggak mentang-mentang lu banyak benar, nggak asal templok di situ kan. Betul. Harus ada konsep semuanya lah ya. Makanya kenapa kan Panca pun pasti yakin ketika bikin suatu motor peruntukannya jelas. Misal ini dipakai untuk memang untuk mewujudkan impian dari konsumen dan ini dipakai untuk sebuah pertarungan kontes pasti akan beda di situ. Gitu ya. Oh iya dong. Coba tanya sama sumber. Nah ini motor-motor kontes nih kayak tadi Ninja sampai 200 juta, terus X-Max sampai 600. Itu kan biasanya di rumah wayahnya pantasnya dipajang aja jadi berhala ya kan. Jadi berhala, jadi garage queen lah. Iya. Gitu kan. Tapi pernah gak sih, maksudnya ada gak sih orang-orang yang tetap dipakai gitu ya, even buat San Mori atau kayak pamer nih? Iya, atau ke Alfa gitu. Atau gimana tuh ke? Banyak sih kalau sekarang malah yang motor bagus-bagus. Malah Selain motor saya sendiri pun banyak sih yang sering kalau dilihat tuh sering San Mori, sering NR itu banyak di foto-foto termasuk motor saya pun yang modifnya udah lumayan ekstrim pun juga wajib ngejar spotter ya. Betul. Harus iya dong, kan dilihat dong ya. Harus rame. Harus rame. Ini gue lah gitu ya, palingan nunjukin ya. Wajib nyala. Karena kalau kontes pun kan motor wajib nyala. Nyala. Iya betul. Wajib bisa dibawa. Ada tes rate. Ada tes rate semuanya. Betul. Gitu. Kalau untuk daily? Daily masih aman. Sementara emang nggak takut hilang sih karena kan kita pilih-pilih tempat kemana. Oh iya. Pas parkir tiba-tiba kaliper hilang. Kayak ini nggak usah gue sebutin. Nggak, motornya emang aman, motornya aman. Cuma ada aja hilang ya. Kaliper hilang. Dia kemana-mana gue rasa maling bawa kunci L tuh. Gitu kan. Pakai impact. Pakai impact malah bukan kunci lagi biar cepet. Bawa impact gitu kan. Tapi lu sempat ketakutan nggak sih gitu tempat parkir? Worry nggak sih? Sementara sih nggak. Nggak lah ya. Malah kalau orang biasa, maaf ya, yang dimodifikasi mungkin menganggapnya barang biasa Om. Oh gitu ya? Iya. Kalau yang nggak ngerti ya? Iya, kayak misalnya yang di Bandung waktu yang lu lihat tuh kan, waktu dia champion atau waktu di Bekasi kan. Iya. Mungkin orang lihat oh punya Panca nih juara. Waktu itu saya yang nilai kan. Panca bilang. Tapi kalau saya tinggal bilang sama mereka, coba lihat tuh, saya bilang gitu. Tinggal tunjukin aja, coba lihat tuh apa yang ada di motor Panca. Oh iya baru gitu. Oh jadi paham juga. Jadi contoh juga. Benar. Jadi kalau sekilas itu mungkin kalau orang nggak ngerti, biasa aja sebuah motor yang karena mungkin Panca seperti bodinya udah di airbrush atau dicat. Mereka lihatnya dari situ aja. Tapi ketika lihat barang attention to detail, baru ketahuan. Oh iya. Bautnya titanium. Nah, gitu kan. Dihitung nih baut. Nah itu dia. Kayak gitu. Invoice panjang ya. Invoice panjang. Jadi kalau di motor ya itu Cid ada
bahan-bahan titanium. Iya, tahu CNC billet itu jadi hal yang biasa ya. Dan sudah ada yang gol kan waktu kemarin Oh iya, kan. betul. Di Bandung ya? Bandung ini gol. Emas murni. Tutup master. Iya sampai. Dan itu ada suratnya. Jadi ada ininya. Logam mulia. Sertifikatnya udah. Di TikTok tuh sempat ada yang rame kemarin kayak mungkin senggol-senggolan biasa anak motor gitu kan. Pada dia nyenggolnya kayak harga baut gue aja semuanya kalau total bisa beli motor lo gitu. Iya, ya emang benar. Emang benar. Kayak jir, emang jir. Baut cuy. Baut. Tapi makin menarik obrolannya. Nah, kalau misalnya kayak balik lagi ke modifikasi nih ya. Ini kan tadi kan tren barangnya nih. Gimana kalau tren gayanya? Gaya, oke. Ya kan, misalnya kan kalau kita ngomong belasan tahun, 10 tahun yang lalu lebih ke belakang, 2010 ke bawah itu kan yang aliran lu lah, yang Master M ada banyak, yang kita apa planar ya sih? Multi lah pokoknya. Multi aja gitu kan. Yang asrodanya nggak kelihatan gitu, yang disc brake-nya itu macam-macam lah. Itu kan makin lama makin bergeser ekstrim ke daily use. Jadi motor yang kayak punya panja sepintas nggak diapa-apain. Benar. Isi semua. Ini ngisi semua. Hiasan semua. Akhirnya ke daily use gitu arahnya. Atau bahkan kita ngomongin motor-motor yang kayak apa ya? Rookie Sunmori itu kan kayaknya nggak diapa-apain. Benar. Pada isi lah ini barangnya limbah lah apalah segala macam. Itu emang trennya ke arah sana. Apakah balik lagi ntar ke kabel zaman dulu gimana? Untuk saat ini untuk yang skena ya, aku bilang skena juga itu lebih suka yang simple sebetulnya. Lebih suka yang simple karena sekali lagi lebih timeless juga nggak sih? Benar, karena sekarang motor itu bukan hanya sebatas pajangan, tapi memang menjadi karakternya si owner. Gitu makanya ya? dipakai untuk mau night ride, mau Sunmori. Betul. Belum lagi ngerebut hati para fotografer ya. Benar. Makanya kan tembus tuh 50.000, 100.000 kan. Akhirnya kalau nggak punya duit, ada watermarknya pasang aja di IG-nya. Cuman akhirnya kan mereka imbasnya ke teman-teman seniman yang lain, artinya kayak misal airbrush yang dulu selalu motor itu harus di airbrush segala macam. Tapi sekarang lebih membuka diri dengan teman-teman yang seniman cat yang lebih simpel, minimalis. Stiker pun akhirnya kedongkrak juga segala macam ya. Jadi istilahnya saya membuat itu supaya tidak terlalu kosong banget aja sih sebetulnya. Gitu ya. Benar. Dan bagi-bagi kue ya. Benar kan? Jangan makanya yang cuan anak CNC doang kan nggak punya gitu. Bener ya. Sekarang kan trennya ya kalau ngelihat tuh kayaknya catnya airbrush ya, tetap masih airbrush. Tapi airbrush zaman dulu kan kayak jelimet total gitu, kayak bener-bener detail. Kalau sekarang nih apakah lebih timeless, tadi kan udah dibilang ya. Sama cat juga gimana trennya? Jadi sekarang untuk tren yang sekarang saya lihat mulai ada ruang untuk grafis dan animasi saya sebutnya. Kalau dulu kan realis ya, kan realis yang Boy bilang itu. Sekarang lebih ke animasi. Animasi itu bisa dari kartun segala macam. Dan saya mainkan di situ. Silahkan mengaplikasi mau grafis mau animasi, tapi tidak istilahnya menutup ruang bodi sendiri. Jadi mungkin hanya sebatas 50% lah. Gitu ya? Artinya memang biar tidak terlalu rame dan istilahnya memperlihatkan barang-barang yang dipakai sebetulnya itu. Jadi nggak tabrakan lah ya. Nggak tabrakan. Jadi point of view, apa ya? Yes. Yang eye catchingnya tuh nggak semuanya. Seperti yang bilang sekarang lagi musim bilet nih, otomatis kan biar fokus penonton ataupun orang lebih ke bilet. Dan itu hanya pemanis aja sebetulnya itu. Jadi makanya kenapa di grafis sekarang kayak misalnya Larry King itu banyak kan kita arahkan ke dunia grafisnya. Terus untuk yang motor-motor untuk big scootik itu sendiri kita arahkan ke animasi karena memang diuntungkan dengan lebarnya itu. Kalau soal warna nih, warna repaint ya. Yes. Kan kalau kita ngomong udah 2-3 tahun terakhir kan balik lagi ke solid color, warna-warna tanah, warna-warna basic. Itu kalau di masih itu ada ruangnya. Terus habis gitu bunglon juga masih merajalela. Terus warna-warna pastel malah dipakai untuk teman-teman yang rookies. Tapi solid ya. Solid ya. Jadi lebih simpel, kelihatan lebih elegannya keluar sih. Kalau dulu kan mungkin 2 tahun ke belakang warna-warna cerah ya, cerah-cerah banget. Sekarang lebih soft aja sih. Malah justru lebih ke wet look ya. Artinya lebih gelap gitu loh. Jadi warna hijau gelap terus basah gitu. Sekarang lebih gitu. Jadi untuk mengimbangi pemakaian teman-teman pada part aksesorisnya. Jadi biar pas pakai bilet kok nggak kelihatan kan rugi. Benar. Ketutup sama yang rame yang gitu. Ngecat ya anggaplah berapa? 15, 20 juta, 200 harus kelihatan biletnya. Iya. Nah, Ca mau nanya gue sama lo. Kalau ini kan kayaknya kan lo kan
Ninja yang bayangan gue kan udah yang 2 juta, berarti kan udah kelas-kelas ini ya. Lu main gak sih di kelas rookie? Gue sih nggak. Sementara karena di era bilet ini gue nggak main di kelas itu. Oh, karena gitu. lagi fokus di situ. Karena kemarin ada berbagi, ya udah gue di kelas ini aja lah. Oh, jadi nggak biar gak serakah gitu ya? Betul. Tapi ada kepengenan nggak sih, maksudnya kan rookie juga tantangan juga beda kan? Betul. Tantangan beda gimana caranya dengan ruang gerak spesifik aturan yang dibatasi gitu, tapi kita tetap pengen eye catching gitu. Ketantang nggak sih lu bikin di rookie? Kan rookie soalnya rame banget nih soalnya. Sementara sih belum. Cuma memang kemarin pas acara di Bandung tuh kan banyak malah Big Matic yang gila-gila kan. Iya. Sebenarnya ada tertantang di situ maksudnya. Oh, malah pengen di tertantang Big di situ. Matic. Betul. Pakai X-Max berarti. Iya. Nah, kan X-Max lagi aja. Mau tahu Kena gitu. terus tuh. Enggak, Kalau emang X-Max motor aja. saya X-Max. Oh, siap. Tetap. Siap. Tahu. Jadi waktu X-Max touring kemana aja? Sekarang juga masih X-Max. Oh, masih X-Max ya? Oke, siap. Iya. Oke. Nah dari tadi kan bahas RX King, bahas Ninja, bahas X-Max. Ada satu motor yang dari tadi belum kesentuh nih. Apa? Vespa. Loh, kok Vespa-nya? Vespa. Kenapa? Harus yang jelas gitu. Vespa. Vespa. Piaggio. Oh, oke. Italiano ya? Iya, gimana? Matic. Kerennya. Vespa. Nih, kan kalau kita bicara Black Moto Diva ya, beberapa kota terakhir nih. Yes. Ada, tapi Banyak. emang nggak banyak kan. Bener. Tapi itu menurut Kenapa gua bisa nggak bagus banyak? juga, keren gitu. Itu bisa ini Kenapa nggak? bisa nggak Bisa banyak? sih sebetulnya karena gini kembali lagi Indonesia tetap kiblatnya adalah Jabodetabek ya. Iya. Dan Jabodetabek sendiri sudah beberapa kompetisi memang dipisahkan secara genre itu. Oke. Jadi Vespa berdiri sendiri, tidak digabungkan dengan Matic lah. Kenapa? Gitu. Ya karena memang kembali lagi kita pengen membangun per karakter dulu, yang akhirnya nanti mungkin kalau ada kompetisi seperti Black Moto Diva itu bisa mencampur. Karena kan nggak mungkin kelasnya sampai segitu banyaknya lah ya. Nah, Soalnya gitu. benar, Robby ini pintar. Kenapa dipisah? Karena Lah di jalan aja nggak mau disatuin. benar. Anak Vespa tuh harus Eksklusif. ganteng gitu kan. Iya. Dengan hoodie-nya kan, skena gimana gitu. kita pernah bahas sampai Vespa itu adalah bukan cuma motor tapi akhirnya dia lifestyle ya. Lifestyle. Dia Benar. fashion. Jadi Dia Kalau secara fashion. historical kena memang. Jadi Iya. berarti kalau dijadiin satu ya kemungkinan Vespa yang mau ikut. Iya. Tapi udah kayak Panja juga pernah beberapa teman-temannya juga. Lu pernah main juga main Semua Vespa? Vespa kan maksudnya. Ada. Vespa. Ada Vesmet. Ada Oh gitu. juga. Itu konsep model kayak apa? Bisa cerita nggak? Kita ada pernah bangun Vesmet yang lumayan juga di tahun lalu ya. Di tahun lalu ya memang Vespa cuma apa? Vespa Sprint. Sprint. Vespa Sprint. Masih hafal kan saya kan? Tahun lalu padahal kan. Saya juga hafal. Tahun lalu. Anak Vespa. Jadi tahu. Ya kurang lebih kita bangun udah sedemikian rupa. Di tahun lalu itu masih lumayan booming ya, men? Benar. Main booming, rame. Cuma belakangan lebih ke Big Matic sama Betul. Dua Tak malah. Ya udah jadi kita Ya, emang berputar aja trennya Bukan. ya. Karena Big Mac-nya nggak keluar waktu tahun lalu. Vespa-nya yang merajain gitu. Vespa. Konsepnya waktu itu pakai bilet juga sempat enggak? Karena tahun kemarin belum bilet. Cuma mungkin beberapa part aksesorisnya yang lumayan Hedon. head-on lah ya. Oke. Yang Habis lumayan- berapa waktu Iya. itu boleh tahu nggak? Ya sama lah kurang lebih mungkin di 200-an ya? gitu ya. Giling. Gila ya. Kurang lebih. Oke, 200 itu udah invoice basic tuh ya. Ya rata-rata segitu sih. Emang segitu sih ya? Rata-rata segitu sih. Nah. 200-300 tuh udah jadi sebuah karya sih. Gitu ya. rata-rata. Gila ya, motor loh. Motor. Di dunia kontes ya. Iya, kontes ya. Mungkin kalau yang Iya, dunia tetep hobi motor. biasa sih mungkin unlimited lah. Iya lah. Iya Oh loh. iya ya. Bener dong. Itu nggak mencakup ke mesin ya? Bener, karena kan itu kan ngikutin regulasi ya. Iya. Kalau kita buka regulasinya secara FFA gitu, bah udah. Kaget. Kalau sebenarnya kita ngomong FFA gitu ya. Di lingkungan dulu Cak. Itu ada sampai habis berapa tuh? Gila-gilaan tuh. Motor apa habis berapa? Iya, tergebiar. Yang non kontes deh, yang lu lihat deh, yang non kontes. Iya, Yang non-kontes. tergebiar. Kontes yang Pokoknya udah tergebiar perubahan menurut lah. lo pertama pernah dengar gitu. Yang ikut kontes apa yang nggak Ikut kontes. Ya ninja sih di tempat gua ada Ninja berapa sampai habis totalnya gitu? 700 Gila ya. Ninja apa RR? RR yang kemarin lagi lumayan viral sih sebenarnya. Oh gitu. Iya, kemarin punya dia viral juga. Viral. kemarin. Viral. Gimana? Kok bisa viral tuh awalnya gimana? Bisa cerita nggak? Ya 700 gimana Ya nggak kan viral? pasti nggak mungkin di viral 700-nya dulu. Pasti konsepnya juga keren. Betul. Ya karena kemarin sempat gua bawa ke Mandalika bareng Yes.
Raffi Ahmad dan kawan-kawannya. Oke. Jadi gue konten juga di sana segala macem. Terus banyak di post juga sama anak-anak 2 tak segala macem. Ya udah, maksudnya kenapa bangun motor seperti itu? Oke. Ya cuma kan kembali lagi hobi. Puasa. Nggak, no limit ya kalau hobi ya. Oke. Itu berarti biletan semua tuh. Kita new malah. Yep. Oke, di atasnya berarti. Pasti alam. Dan saya yakin dia pasti udah nahan tuh segitu tuh. Oh, Yakin, nahan itu 700 tuh. Mungkin bisa lebih kan kalau nggak ditahan sama dia. Benar nggak sih? Betul. Oh, gitu ya. Iya dong. Wah, kayaknya udah too much banget. Iya, gitu ya. kaget. Oke. Kalau lu, Rob, dari sepanjang berkarir di jadi juri lah. Wah, ini abis gini pasti kita tahu lah gitu. Iya. Apa motor apa aja dalam sepanjang karir orang sampai gila nih motor gitu abis berapa? Iya, kalau habis sih udah mau nyentuh angka 1 udah. Ada motor apa gitu? Gila. Air King 1M. Iya. Hampir 1M. hampir 1M bikinan Semarang yang sekarang ada di sebuah pejabat lah. Oh, di seorang pejabat ya. Dibeli lah akhirnya ya. Enggak, dia bikin. Bikin. Jadi emang spesial ketika beliau Anggaran ada mana kunjungan dinas di situ, terus builder yang ikut juga sama kita itu yang di Black itu akhirnya request dia menggunakan material Kevlar dengan airbrushnya. Jadi dua material yang berbeda di situ dan full custom di situ. Udah bikin semua gila-gila Bikin ya. habis dan itu sempat viral di tahun lalu akhir. Gila, Dan mahal kalau banget. Om Bel lihat kan bentuknya memang seperti motor bawaannya kan? Iya, betul. Benar ya? Tapi pas kita detail, kita intip. Centering. langsung. Nah, Oh. itu asiknya di yang sekarang itu asiknya. Kalau zaman dulu merubah sesuatu dengan barang yang custom, itu kan merubah bentuk ya. Iya. Misal paling gampang knalpot deh. Iya. Pasti dengan free flow atau segala macam pasti berubah. Nah, yang sekarang tahun-tahun sekarang mungkin eranya Panca tidak merubah Om Boy. Tidak merubah. Berubahnya paling dia 2 dimensi 3 dimensi aja. Betul. Bentuknya tetap sama gitu loh. Memang peruntukannya untuk daily-nya itu. Iya. Gitu Karena sih bedanya di eranya situ. emang daily ya. Iya, anak Itu sekarang biar ya. bisa dibawa itu. Contoh kita ngomong dunia custom chopper atau Iya. atau yang berbau seperti itu kan berubah itu. Iya. Tanki misal ada slim segala macam itu kan. Kalau di dunia yang sekarang tidak merubah sebetulnya. Iya. Bentuknya sama, cuman bahannya dan mungkin pinggir-pinggirannya yang berubah itu. Iya, detailnya. Detailnya. Dan apalagi Cid kalau lu lihat itu ya kayak baut itu, titanium. Baut titanium itu berapa aja harganya satu? Satu piece itu ya relatif, ada yang 50 sampai 100-an ribu mungkin ada. Oke ya. Ya anggaplah 100.000 ya. Iya. Kita ngomong 100.000. Mesin aja deh. Mesin aja. Iya. Berapa Itu gede? bak ini Baknya aja ada ya? 10 kali. Iya. Itu udah 100.000 udah. Sejuta. Juta. Berapa kan? Iya, sebetulnya. Juta belah kiri kan. Iya. Anjir kaget banget tapi. Hah? Kaget. Gak usah kaget, lu kan anak motor. Iya, cuma maksudnya kalau sampai 700 sampai hampir 1 tuh kayak nggak mungkin Om Boy juga nggak kaget. Oh, gua bisa. Anjay. Asik. Oh iya, lupa anak lama. Anak lama. Bukan anak kemarin sore. Iya. Iya. Nah, mau tanya dong, Panca Garage nih sekarang lagi, tadi kan proyeknya mahal-mahal ya, Say. Sekarang lagi ngerjain apa? Ya sementara satu Ninja masih di upgrade. Loh, yang Yang tadi tadi. 700 itu? Oh, ternyata masih kurang. Belum Tuh, kan, puas. tahan kan? Manusia Keluar ya, lagi kan? belum puas Iya. manusia. Masih di upgrade. Oh, masih lagi. Oke. Iya. Ya sama yang tadi tertantang dengan acara Bandung kemarin Big Matic yang katanya mencapai 900 juta. Mau tahu bisa dikalahin apa enggak? Oh, gitu. Iya. Masih gue tahu. Masih mau adu konsep nih ya. Mau adu bukan konsep lah, mau ikut kompetisi aja gitu. Oh, gitu. Nah, kalau ada project lagi nggak, pilot project yang lagi Iya, hype banget nih sekarang lagi bikin apa gitu? Yang mungkin spill dikit Sama dong, siapa gitu. kek gitu. Enggak sih, paling kalau dari Panca di luar kontes ada, cuma kalau ke kontes sementara cuma itu. Cuma ada beberapa memang kita pegang juga motor-motor ya, beberapa artis Indonesia memang Siapa kita tuh? pegang. Oh, artis. Artis. Siapa? Ini Boy siapa Prabowo kapan? kah? Black Soalnya- harus tahu, Black harus Iya, tahu. Boy Siapa Prabowo tahu kali. gua nggak bikin. Harus jadi artis dulu. Iya, gila. Ya kebetulan kemarin dapat amanah ya megang Rans. Oh, dan iya? kawan-kawannya. Para entertainment. Iya. Dan kawan-kawan dan kawan-kawannya. Kawan-kawannya. Boleh tahu nggak motor apa? Boleh dikasih tahu nggak? Kalau Arafi mungkin hampir semua motor ya, semua motor malah di saya untuk treatment, untuk dirapikan semuanya. Oh gitu. Oh. Kalau boleh tahu dikit ya dari perjalanan lu sama Rans nih, sama Raffi Ahmad nih. Iya. Raffi Ahmad paling sayang motor apa sih dia? Sebenarnya dia tuh? Mungkin Triumph ya menurut gue. Yang paling dia sayang ya. Oh dia
inilah ke Triumph lebih gimana gitu. Betul, karena dia merasa, makanya dia selalu pakai tuh motor kemana-mana kalau saya ngeliat Instagramnya. Oh gitu. Iya, dan itu mungkin gue setiap bulan gue harus ngambil, kayak sekarang ada di tempat gue nih motornya. Oh gitu. Dia apain sih? Ya sekedar dicek aja, karena kan kalau dia mau pakai kan kadang nggak tahu juga kan, ini ada motor kendala apa. Ya gue mau maintenance aja motor itu. Oke. Biar layak aja. Oh, biar layak pakai biar. Awalnya aja maintenance. Awalnya ya. Ujungnya Lama-lama bau lucu nih ganti titanium. Iya, ganti gitu. Lebih ke looks aja sih, kan kadang catnya juga ada yang udah beberapa kan pasti jarang dipakai. Jadi ngangkat atau jadi apa. Jadi Ya totol-totol gitu ya rapi-rapin lagi aja, polis-polis lah. Polis-polis gitu ya. Cakep juga ya. Kalau ada yang bakal on the way nggak nih artis-artis nih? Kita ngomong artis nasional kita ada nggak yang bakal deal nih udah telepon-telepon, nanya-nanya gitu? Ada beberapa, cuma ya pasti bakal ada masih. Bakal ada ya? Bakal ada pasti. Gitu. yang udah selain Arafi siapa? Banyak sih beberapa, kayak Regen mungkin juga kan ada Panca juga. Regen, Wika Salim juga ada Panca. Siapa? Terus Wika Salim. Wika Salim itu main motor juga ya? Main motor juga. Dia lady baker dia. Gitu. Suka touring dia. Betul. Suka touring ya? Panca juga. Oh, terus gitu. Pak Desta juga ada Panca. Oh gitu. Ya lumayan sih sebutin. Ada aja ya? Luar biasa. Luar biasa. Weh, pantas. Berarti ternyata bener kan waktu gua opening tadi kan? Kesini nggak kaleng-kaleng. Betul. Yang satu anak lama. Anak lama yang satu. Yang sini, Yang sini pelatihan lama. Luar biasa. Nah kalau 2024 ini kan dari awal tahun sampai akhir tahun nih beda-beda ya, CNC, Billet, Titanium. Nah terus kira-kira untuk 2025 nih ada kayak vision apa nih? Kayaknya 2025 bakalan hype nih gitu. Apa ya? Ada penampakan nggak nih? Wah ini bakal ini gitu. Indigo kali gimana? Ya kalau yang dilihat sekarang sih arahnya nih merana ke sana. Kan Billet nih udah ini banget kan. Lebih ke titanium di atas Billet kan sebenarnya. Bahannya ya? Bahannya kalau untuk customnya pasti lebih ke titanium. Terus kalau untuk main dari segi smartnya ya udah pasti kayak yang kemarin acara di Bandung itu kan semua pakai handphone, semua smart lah Iya, pokoknya. udah multimedia lah ya. Iya, udah pasti pakai itu sih kayaknya. kontrol showbreaker, dial udah pakai ini gitu. Oh ya? Pasti. Jadi ya, mirip udah semua, udah begitu semua. Jadi udah multimedia semua ya. Betul. Itu kan dari kacamata Panca nih. Dari lu Rom, penyediaan gimana? Kalau di kita sih prediksinya teknologi. Artinya teknologi yang zaman dulu yang sudah hilang itu akan kembali lagi, seperti permainan hidrolik, air suspensi terutama itu akan main lagi khususnya di Big Scoot ya. Khususnya di Big Scoot karena kita tanpa sadari sebetulnya sih kiblatnya Big Scoot untuk yang Japanese Big Scoot sendiri sudah luar biasa di situ. Gitu ya. Dan akhirnya cuman kan kalau di kita masih belum bermain fiber customnya. Kalau zaman dulu kan memang selalu bikin sampai diameternya pun dipanjangin wheelbase-nya. Kalau sekarang Panjang lebar gitu. benar. Kalau sekarang kan lebih mengkreatifi ukuran desain yang sudah ada dari pabrikan. Nah, mungkin tahun depan saya prediksi itu akan kembali lagi seperti zaman dulu lagi. Udah kayak muter aja gitu ya. Iya, tapi dengan yang sekarang ya, artinya kan dengan perkembangan part-part yang luar biasa. Saya yakin kalau di mix dengan hal yang zaman dulu, teknologi segala macam itu akan jadi sebuah karya yang luar biasa sih. Gitu ya. Itu aja sih prediksi saya. Tapi dengan tetap ada inovasi baru lagi gitu loh. Iya, Nah, karena ini tadi kan kita bicara menyinggung soal velg ini kan tadi kan ngobrol kan. Si velg ini kan ya kalau kita lihat kan kalau di mobil itu kan ya Forjet 3-piece gitu kan, itu pastilah ya gitu kan. Di motor pun pada akhirnya Forjet juga gue lihat ada OJ terus segala macam. Maksudnya teknologi-teknologi di Superbike gitu segala macam di MotoGP kan di aplikasi lah akhirnya gitu. Nah, gimana kalau di motor sendiri yang di motor fashion modif itu? Apakah teknologi itu juga dipakai Bisa menjadi dipakai. poin applicable atau gitu poin tambahan apa gimana Robi dulu deh? Kalau aku sih pasti ada tambahannya Om Boy, karena kan kita ada di kontes kita kan ada kelas San Mori, yang pro maupun yang non pro kan. Artinya memang yang pro itu silahkan sah-sah saja sih, dan itu pun kita apresiasi kok dalam hal penambahan poinnya kok. Gitu karena secara nggak langsung barang-barang yang tadi Om Boy sebutin itu sebenarnya bukan tahun ini, tahun kemarin pun sudah rame. Udah rame benar ya. Nah, dan memang terangkatnya dari teman-teman dari Ninja, dari pemakai Ninja sih. Kalau nggak salah Ninja pakai part-part itu ya, limbah itu ya. Benar, Iya. benar. Dan ternyata kan asik juga kan? Betul, emang bagus sih, keren. Dengan warna yang simpel, mewah, benar, gitu, sesuatu simple ya. benar. Jadi nggak ngeliatin ototnya, tapi ngeliatin tapi pas yang lihat, gantengnya. Pas itu. parkir, mau siap hormat. Benar. Hormat. Langsung hormat. Kita menghormati kan. Iya, langsung. Iya, gitu sih. Nah itu kalau di Panca sendiri
ada nggak sih velg-velg begitu yang tanda kutip looks-nya kayaknya sama, tapi loh kok lebih murah ternyata beda gitu. Pernah ngalamin gitu? Ada? Nah, ya, ada sebenarnya dengan tren yang sekarang berjalan kan pada pakai bahan-bahan yang versatile segala macam. Cuma ada beberapa yang mengikuti dengan bahan dengan model yang sama, warna yang sama, cuma bahannya beda kayak bahan alloy dengan harga cuma Bahannya alloy? juga banyak. Iya, bahan. Oh, casting gitu? Casting gitu. Oh, jadi ini apa? Finishingnya di kotak-kotakin gitu? Iya, betul. Banyak banget. Curang gitu ya. Bukan curang maksudnya. Ya pengen inilah. Kalau bahasa gue nya kelas carry horse. Akal-akalan mekanik. Sah-sah aja sebenarnya. Cuman ya tetap kalah dong sama yang asli dong ya. Kita harus hormatin lah. Hormatin ya. yang brandnya sudah ada. Emang harganya berapa bedanya tuh? Jauh. Bedanya jauh ya. Contoh kayak motor Matic ya, Big Matic itu kalau yang aslinya kan Force itu sekitar 20-an up. Oke, Kalau 20 up ini. kalau itu mungkin sekitar 5 jutaan malah ya. Oh, jauh kan. Jadi jauh, iya. Jadi paling nggak kalau San Mori pas di fotografer nggak kelihatan lah ya. Nggak kelihatan mereknya. Cuma Pas modelnya sama. parkir deh. Baru. Ya. Gitu. Gitu. Dihapus foto dihapus. Enggak lah ya, tetap dong. Tetap, Oh iya, nggak boleh malu, nggak boleh malu. Tetap kan boleh, itu ada pasarnya sebenarnya. Iya, benar. Tapi 5 juta ke 20 sih 1/4 ya. Lumayan, iya. Jauh perbandingannya jauh. Apalagi kita ngomong Moto3 itu temen gue bilang sampai 80 jutaan bener. Moto3. Ojet. Oke, pas Ojet tuh sampai sekitar segituan deh. 80 juta gitu. 40-50 up lah ya. 40-50 up ya. Oh, gitu. Iya ya, dari 5 juta ke 20 tuh itu jadi si 5 juta ini sih yang alloy ini Yang adalah alloy si itu. mendang-mending. Iyalah, mending Kelas lah. pemula mungkin. Kelas ya. pemula lah. Lebih halus Lebih bahasanya halus ya. lah. Kelas pemula. Iya. Iya, Nggak boleh gitu soalnya ya. Tuh Rob, gue mau nanya juga kalau aplikasi yang buat racing contohnya di modif ya, itu kan ini disc brake karbon. Yes. Nah itu kan ya karbon lah kita tahu ya, tahan panas, nggak melenting, kecepatan tinggi segala macam. Itu ketika di kalau di aplikasi dimodifikasi kontes gitu, itu di kelas apa biasanya kayak gitu? Tetap inspirasi dari racing itu tetap larinya sekarang ke maxi. Jadi Big Scoot lagi kembalinya. Jadi seperti yang tadi Panca bilang, Big Scoot itu sebetulnya nggak lari dari ranah racing. Sebenarnya hal yang paling simpel adalah aplikasi dari painting sendiri, airbrush. Ya kan, biasanya ngambil dari helm-helm yang memang udah terkenal kayak Rai segala macam. Secara nggak langsung kan dunia racing itu sudah kena. Udah nggak terpisahkan dengan teman-teman yang menjiwai banget lah gitu ya. Nah, akhirnya setelah di beberapa kelas dibuka tentang kata open, sebenarnya mereka menggunakan itu sih sebetulnya. Cuman dari tadi kembali lagi kalau karena memang contoh kita ngomong X-Max ya, X-Max sendiri desainnya atau bentuk bodinya memang pada runcing dan cocok sebetulnya sih, sah-sah saja sih. Pas aja ya. Pas aja. Cuma kadang-kadang kan ada orang yang cuman hanya memasang saja tapi tanpa ada fungsional kembali lagi di situ sih. Dan kalau untuk taruh di racing makin mantep juga. Apalagi dikawinin sama titanium dan bilet. Nah, Tapi banyak yang salah paham juga Om. Kenapa tuh? Orang pakai disc karbon, cuma kaliper atau kampasnya Masih. belum karbon. Betul. Nah, Iya. banyak Kampasnya banget harus tuh. kawin tuh. harus Betul. kawin. Kalau enggak ngerem. Kalau nggak ngerem. Ngerem, Cuma pasti banyak miss dia. builder mungkin nggak tahu ya, nggak paham atau nggak apa. Cuma kadang kok punya gue udah disc karbon, Tapi masih ada minusnya. Padahal lu Ada apa tahu nih? juga nih sebenarnya nih. Betul, karena petnya harus karbon juga. Nah, harus udah karbon satu juga. sudah kawinannya begitu. Betul. Harus seperti itu sebenarnya. Masih banyak ya, Men? Nah, masih sih, Serius? kemarin beberapa kota kita juga kita jumpai masih maksa. Makanya kenapa kan Harus diedukasi banget berarti kan? iya memang sebetulnya kalau di dunia perkontesan ataupun di dunia bisnis kayak Panca, selain kita usaha di situ, kita juga harus mengedukasi. Betul, yang benar kayak apa diarahin lah. diarahin Bukan dulu. berarti satu toko dibeli semua gitu kan. Iya. Gitu. Makanya kenapa selalu kita arahkan untuk satu klub latihan depan belakang sama lah gitu. Jangan berbeda. Iya. Nah, kan event Bapak saya ini nih. Benar. Black Moto Diva ini kan sempat vakum lama katanya ya. Terakhir kapan ya? Lama banget. 2011-an. 2011 lah, 2011. Saya masih sekolah itu. Oh gitu ya? Aduh. Nah, Salah. baru mulai lagi kan 2023 kemarin sama yang tahun ini ya kan? Iya. Tahun depan ada lagi dong. Insya Allah ada lagi. Amin. Ada input nggak nih dari kacamata seorang juri dan
Mau ikutan nggak nih tahun depan? Wah ikut, tadi udah bisik-bisik ikut. Tapi nggak boleh spill ya apa nanti biar nggak ada yang nyabet. Gimana ada input nggak? Di 2024 ya? 25 sorry. 2025 pastinya akan terjadi pertempuran seru di kelas pro. Tapi tetap ya tidak terlalu ke ekstrim banget. Artinya tidak ke ekstrim itu maksudnya tidak sampai merubah wujudnya. Karena memang saya kepingin sama teman-teman kepingin karena Black yang dulu itu selalu identik dengan extreme bike. Betul. Kalau yang sekarang ini kita lebih mewadahi dari genre rookies sampai ke yang middle. Dan tapi tahun depan itu prediksi saya perang teknologi akan datang. Tetap perang teknologi yang tadi ya. Teknologi yang seperti udah di Bandung kemarin ya. Benar. Bandung itu udah kelihatan. Handphone gitu, dan kemarin kan di Bandung kan kita sama-sama tahu istilahnya raja-raja Jabodetabek pada turun. Artinya kan mereka sudah harus kita wadahi dengan membuka kreasi mereka seperti biar tidak nahan aja gitu aja sih. Biar all out aja ya. Dan cita-cita saya sama teman-teman pasti semoga Black tahun depan berseri. Jadi bisa ada finalnya sih. Oke. Gitu sih. Amin tuh, budget turunin. Bos, amin. Nah, untuk sebagai pelaku ini di juri nih, gimana nih? Siap nggak nih dengan ikut motor device, segala macam? Apalagi gitu. kalau sampai berseri. Gimana? Budget siapin juga sama. Insya Allah siap lah itu mah. Gitu ya. Kita gas terus ya. Dengan pokoknya dengan ninja-ninja yang viral segala macam gitu ya. Gitu. Ini pasti bakal di Motorify 2025 sih bakal seru kayaknya. Jangan suruh Big Matic ntar. Big Matic-nya terutama ya. Ini kayaknya dia tadi ngomong Big Matic. Iya karena emang tahun yang pertama 2023 kan nggak terlalu nonjol ya Big Matic karena mungkin beda generasi boy. Generasi mungkin generasi yang sekarang lihat apa sih Black itu kan gitu kan. Setelah kita sounding di beberapa kota ternyata kan Black itu sebenarnya salah satu event yang memang dulu ya emang satu kelasnya udah beda. Kelasnya udah beda ya. Udah beda banget. Kalau lu pingin di situ tempatnya di Black sih sebetulnya. Gue sih nunggu banget nih soalnya dia bilang penasaran gue nih. Makanya pas banget sih narasumbernya nih. Yang Big Matic lo tadi X-Max. Iya. Nanti ikut deh. Gitu ya. Ikut ke Alfamart. Soalnya kan X-Max kan tahun kemarin tuh memang kita akuin harus sampai sekarang pun ya jago untuk urusan touring. Oke. Makanya karena nyaman banget. Urusan touring dan terwadahi ya. Dari ATPM-nya pun terwadahi kan. Ada istilahnya lebarannya lah ya. Nah sekarang ketika kita membuat suatu wadah, biarpun itu untuk all Matic, tapi kan mendominasi X-Men yang mulai keluar nih. Dan kebetulan raja-raja dari Jabodetabek ya. Guru-guru ini keluar semua. Keluar semua ya. Seperti kita waktu lihat di Manado sama di Kota Mobagu kan. Lu tanya deh, pasti mereka kiblatnya ke Jakarta. Makanya ketika kita bikin di Bandung, mereka turun semua, mereka puas banget. Bandung juga X-Max-nya banyak banget tau komunitasnya. Dan besar-besar. Dan itu saling mengintip sebenarnya. Benar. Dia saling mengintip tuh. Pada dateng, pada ngintip ini. Salah satu mungkin dia. Mereka nggak datang kemarin. Oh nggak datang. Cuma lihat doang di tapi mulai terbakar. Apa di kelas apa? Panas ya. Panasnya sih dapet ya. Panasnya dapet. Aduh nih, good luck banget ya untuk. Berarti 2025 kita tunggu ledakannya berarti ya. Amin. Berarti buat lo good luck 2025 kita tunggu kedatangannya di kota-kota terdekat dulu ya. Kita kan pemanasan. Gitu. Masih digodok ya oleh tim ya. Budgetnya keluarin yang banyak tolong. Amin aja dulu gue. Amin dulu. Seru banget ngobrol hari ini. Dan ini nggak kerasa sejam lebih ya. Iya, untung hari ini targetnya udah bukan macet gitu terus menerus. Oh gitu ya. Tapi thank you banget udah datang. Tapi sebelum kita penutupan biasa, tugas gue salah satunya supaya invoice-nya lancar. Gue harus bikin konklusi. Iya, jadi intinya tren emang nggak bisa dipungkirin, sudah pemanasan 2023, 2024 ini udah 6 bulan terakhir ini udah semuanya bilet CNC. Yang tadi barang super mewah, barangnya tadi super mewah, ternyata alhamdulillah Indonesia, builder Indonesia dan produsen Indonesia sudah melek teknologi. Dibanding impor-impor, Indonesia juga bisa beginian doang gitu kan. Kualitasnya sama, bahkan even better dengan harga yang kurang lebih sama. Jadi artinya daripada lo beli dolar ditukar ke bat gitu, ya udah kita rupiah aja lah ya. Cintailah produk Indonesia. Itu satu. Yang kedua nggak bisa dipungkiri, bisa di custom juga sesuai dengan keinginan kita. Cuman ya emang karena belum publikasi, wajar lah ngantri-ngantri ya. Pesanan tadi sekitar 2-3 minggu lah.
hoki-hoki sebulan. Nggak usah kaget soal harganya, ya karena emang ada kualitas, ada harga, ada rasanya juga kan. Betul. Gitu. Dengan teknologi secanggih ini diikuti juga ternyata. 2025 Bro Robi bilang ini teknologi bakal cetar banget gitu kan. Iya. Teknologi kenapa ya digital. Soalnya di Bandung udah ada spill-nya kemarin. Big Matic itu udah yang kontrol ini pakai handphone semuanya ya. Semua all digital. Dan modifikator level panca tahun depan nih. Big Matic ya. Panas soalnya dia tahun ini. Dia udah ngintip-ngintip terus. Iya. Story siapa nih gitu kan. Wah, dilihatin pokoknya dengan hashtag Pakai fake account biar nggak kelihatan di viewers. Fake account dia Black Motorify 2024 itu Bandung dia langsung terbakar jiwa kompetisinya ya. Oke, Bro. Thank you banget. Sampai ketemu. Thank you, Om. Thank you. 2025 jangan lupa. Siap. Kita kerja sama bareng ya pasti ya. Amin. Baik, Bos, terima kasih banget udah ngikutin kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share video ini ke semua teman-teman kalian yang anak motor. Dan yang paling penting apa? Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Black Experience. Acit and Mas Boy are signing out. Bye.